5 resep masakan Hong Kong paling simple, enak, praktis, dan ekonomis. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya, Desi Ayu, di resep masakan Hong Kong sehari-hari. Hari ini saya ingin berbagi 5 resep masakan Hong Kong. Super simple, praktis, dan ekonomis, rasanya enak dan mudah didapat. Nah, penasaran saya masak apa aja? Simak video saya sampai dengan selesai, jangan di skip agar tidak gagal di waktu memasak. Pertama-tama di sini saya punya 1 potong lobak putih. Ini lobaknya udah saya cuci bersih dan udah saya kupas kulitnya ya teman-teman. Sekarang saya iris tipis dan akan saya iris memanjang dan kecil-kecil ya teman-teman. Nah, sebelum saya lanjut video ini, buat yang baru hadir ataupun yang baru bergabung dan baru menemukan channel saya, mohon dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya. Nah, ini setelah kita potong tipis-tipis seperti ini, lalu di sini lobak putihnya akan saya potong memanjang kecil-kecil seperti kita memotong pepaya muda atau labu siem ya teman-teman. Pastinya kalian semua udah pinter soal potong memotong sayuran ya teman-teman. Intinya kalau soal potong memotong itu hampir sama dengan masakan kita Indonesia ya teman-teman. Nah, setelah kita potong, kita sisihkan dulu di wadah ya teman-teman. Nah, lakukan kita potong semua hingga sampai dengan selesai. Buat yang baru, yang sudah hadir ataupun yang sudah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih udah mensupport atas semua dukungannya ke channel saya. Semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rezeki yang berlimpah, umur yang panjang, badan yang sehat, dilancarkan setiap langkah dan urusannya. Amin ya robbal alamin. Jadi ini lobak putihnya dipotong memanjang atau dipotong tipis seperti ini ya teman-teman. Jadi setelah dipotong tipis, dipotong memanjang. Kalau kalian agak diirisnya agak tebel ya teman-teman, ini ngomong aja masih belepotan ya teman-teman. Ya tinggal gimana seleranya kalian. Di sini karena ini lobaknya mau saya tumis-tumis aja ya teman-teman. Jadi di sini lobaknya saya iris kecil-kecil dan tipis-tipis seperti ini agar lebih cepat matang ya teman-teman. Karena kalau diiris agak tebal ataupun agak kasar, ini nanti lobaknya masaknya agak lama prosesnya ya teman-teman. Tapi ya disesuaikan juga lobaknya mau dimasak dan dikombinasikan dengan apa aja ya teman-teman. Untuk di sini ini lobaknya akan saya kombinasikan dengan lobak asin ya teman-teman. Nah, seperti apa sih lobak asin itu? Lobak asin itu bahan utamanya memang sama dari lobak juga ya teman-teman. Tapi lobaknya udah diasini dan dikeringkan. Seperti itu. Nah, ini namanya lobak asin. Kalau di Hong Kong ini namanya choy po, teman-teman. Nah, choy po itu ya ini lobak asin. Seperti itu. Nah, ini lobaknya lobaknya bagus ya, teman-teman. Ini besar-besar dan panjang. Jadi, akan saya iris tipis, kecil-kecil memanjang juga sama dengan lobak putihnya tadi ya, teman-teman. Karena ini akan saya kombinasikan dengan lobak putihnya. Ini lobak asinnya ini keras teman-teman atau alot ya teman-teman. Makanya saya iris kecil-kecil agar lebih enak. Ini enak banget dan bisa dibuat bumbu nasi goreng, dibuat tumis sama daging mendaging seperti tumis ayam, tumis daging sapi, ataupun tumis apa aja ya teman-teman. Buat bumbu nasi goreng juga enak banget. Ini mau ditumis sama, pokoknya intinya lobak asin itu bisa ditumis ya teman-teman, bisa buat bumbu bumbu masak ya teman-teman. Intinya ya seperti itu.
Nah, setelah ini kita kita iris teman-teman. Ini lakukan semua hingga sampai dengan selesai. Dipotong pelan-pelan, takutnya nanti keiris tangannya ya teman-teman. Jadi ini motongnya pakai perasaan dan harus fokus. Kalau nggak fokus takutnya ini ngiris tangan ya teman-teman. Karena ini lobaknya kan agak keras ya teman-teman, dan menggunakan pisau yang tajam. Nah, kalau kalian mau dipotong kotak juga bisa ya teman-teman. Tapi ya itu tadi, lobaknya juga harus dipotong kotak. Jadi disesuaikan aja, dikombinasikan dengan seleranya kalian. Lakukan semua ini sampai dengan selesai. Oh ya teman-teman, bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian semua di sana dimanapun berada sehat walafiat ya teman-teman. Buat yang sakit semoga diberikan kesehatan, kesembuhan. Buat yang masih dalam kesulitan semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Diberikan rezeki yang berlimpah ya teman-teman. Buat channelnya, semoga channel kalian semua semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Nah, ini setelah kita potong-potong seperti ini teman-teman, ini lobak asinnya udah saya cuci ya teman-teman. Jadi ini lobaknya itu asin. Kalau itu kita cuci terlebih dahulu. Setelah kita cuci sampai dengan 3 kali, lalu kita rendam dengan air bersih selama dengan 5 atau 10 menit agar agak berkurang asinnya ya teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti di waktu proses memasaknya jangan kita kasih garam lagi. Oh ya teman-teman, maaf kalau tadi proses utamanya soal membersihkan, mencuci, dan mengupas tidak saya rekod. Karena ini durasinya terlalu kepanjangan ya teman-teman. Jadi saya ambil yang inti-intinya aja. Setelah itu di sini saya punya berapa batang daun bawang. Ini daun bawangnya udah saya bersihkan, udah saya cuci, dan akan saya potong memanjang korek api seperti ini. Nah, fungsinya saya menggunakan daun bawang ini agar ada hijau-hijaunya nanti di waktu ditumis ya teman-teman. Dan juga ada sedap-sedapnya gitu. Pokoknya enak banget deh teman-teman, dan wajib dicoba. Nah, bumbu tumisnya di sini saya punya 4 siung bawang putih yang sudah saya kupas dan sudah dicuci bersih, yang saya memarkan. Jadi ini bumbunya cukup kita memarkan seperti ini. Lalu kita tambahkan 4 iris jahe ya teman-teman. Nah, ini jahenya udah saya cuci bersih juga. Lalu kita sisihkan. Kita lanjut nyalakan api kompor, kita panaskan wajan, kita beri minyak. Setelah minyaknya ini panas teman-teman, lalu kita tumis bawang putih bersama dengan jahenya. Tumis hingga sampai dengan matang dan sampai dengan harum ya teman-teman. Nah, setelah kita tumis sampai dengan matang bumbu tumisnya, saya masukkan atau tambahkan lobak putih yang sudah kita iris memanjang seperti ini. Jadi di sini bumbu tumisnya itu simple banget teman-teman. Lalu kita tumis hingga sampai dengan tercampur rata. Kita tambahkan lobak asin atau joypo ya teman-teman, yang sudah saya potong memanjang seperti ini. Lalu kita tumis lagi, kita agar sampai dengan tercampur rata ya teman-teman. Nah, sekiranya udah tercampur rata seperti ini, lalu di sini kita tambahkan air secukupnya ya teman-teman, agar gak gosong, karena ini kan gak ada air ya teman-teman. Jadi nanti kita tambahkan air. Sekarang kita tambahkan dulu. Saya tambahkan 1 sendok teh lada bubuk atau secukupnya. Bagi yang gak suka boleh di-skip ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini saya pakai air panas karena kalau pakai air dingin terlalu lama. Jadi kalau pakai air panas itu prosesnya nanti cepat ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini, lalu di sini kita tambahkan seperti gula putih dan kaldu bubuk. Di sini saya tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh gula putih. Di sini ingat jangan dikasih garam ya teman-teman, karena ini lobak asinnya itu udah asin, jadi nggak perlu dikasih garam.
Nanti kalau di penghujungnya baru kita koreksi rasa. Sekira rasanya nanti kurang asin, baru kita tambahkan garam ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman, kalau sudah seperti ini teman-teman, lalu ini kita ungkep selama dengan 4-5 menit agar ini lobaknya lebih matang dan lembut ya teman-teman, seperti itu. Setelah kita ungkep atau kita tutup selama dengan 4 menit ini teman-teman, lalu seperti ini airnya udah nggak ada. Lalu di sini akan saya tambahkan lagi sedikit aja air ya teman-teman. Tahunya nanti gosong. Setelah kita tambahkan air, kita tumis lagi hingga sampai dengan tercampur rata. Lalu kita tambahkan daun bawang yang sudah saya potong memanjang korek api seperti ini. Nah, bagi teman-teman kalau yang punya lobak bingung mau dimasak apa, boleh menggunakan resep ini ya teman-teman. Nah, untuk campurannya kalau nggak punya lobak asin, boleh pakai daging ayam, daging sapi ataupun daging ikan juga boleh. Dan juga boleh juga enak juga kalau dimasak cuman pakai lobak dan daun bawang ya teman-teman, lebih gurih. Nah, setelah seperti ini, lalu ini kita koreksi rasa teman-teman, apakah kurang asin, karena tadi kan saya tambahkan garam. Nah, ini setelah kita koreksi rasa ini rasanya pas banget, gurihnya, manisnya ya teman-teman, dan asinnya juga cukup. Jadi nggak perlu kita tambahkan garam. Setelah seperti ini daun bawangnya udah layu, lalu kita matikan api kompor, kita angkat, kita masukkan ke piring saji dan siap disajikan. Nah, tumis lobaknya sudah siap teman-teman. Semoga bermanfaat bagi yang bingung kalau punya lobak mau dimasak seperti apa. Coba resep ini pasti enak, bikin ketagihan dan bikin habisin nasi. Selamat mencoba. Nah, setelah kita selesai tumis lobaknya teman-teman, sekarang saya akan lanjut di menu yang kedua. Nah, di menu yang kedua ini bahan utamanya saya punya tahu putih 1 potong. Lah, ini tahu putihnya akan saya potong kotak-kotak besar ya teman-teman. Nah, untuk porsinya kalau kalian orangnya banyak boleh pakai tahunya 2 atau 3 potong. Nah, karena di sini saya yang makan hanya cuman orang 3 ya teman-teman, jadi ini cukup 1 potong. Dan menu ini pas banget untuk semua kaum ya teman-teman, buat lansia, anak kecil, orang dewasa, besar kecil, pokoknya ini pas banget. Ini menu sehat ya teman-teman, jadi nggak perlu ribet ya teman-teman. Nah, setelah kita potong, lalu ini tahunya kita tata di piring seperti ini teman-teman. Usahakan motong tahunya itu sama rata ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya di piring itu lebih cantik ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini, lalu ini saya punya udang ya teman-teman. Ini ada 200 gram udang yang sudah saya kupas kulitnya dan saya bagi menjadi 2 ya teman-teman. Di sini saya sisihkan udang yang masih utuh dan yang sebagiannya saya cincang seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah kita cincang seperti ini, jadi ini simple banget bumbunya, hanya saya pakai kaldu bubuk dan tepung maizena. Nah, fungsinya tepung maizena itu agar udangnya ini lebih nempel, lebih lengket nanti ya teman-teman. Nah, untuk kaldu bubuknya di sini saya tambahkan 1 jumput aja. Ini kaldu bubuknya udah habis, jadi ini saya semuain aja ya teman-teman. Dan di sini nggak perlu ditambahkan garam. Nah, bagi kalian atau yang di luar negeri yang majikannya nggak suka kaldu bubuk, boleh di skip ya teman-teman, tapi harus pakai tepung maizena. Karena tepung maizena itu ibaratkan lem ya teman-teman, jadi biar kraket, biar nempel, biar lengket seperti perangko ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini udah selesai kita cincang udangnya teman-teman. Lalu ini kita tata di atas tahunya dengan cara seperti ini. Ini tahunya kita kasih sedikit lubang aja ya teman-teman. Lalu udangnya kita tata dan kita ratakan di atas tahunya seperti ini dengan pelan-pelan.
dan rapi, karena kalau kurang rapi dan hasilnya nanti juga kurang bagus ya teman-teman, seperti itu. Nah, lakukan semua ini sampai dengan selesai. Jadi ini simple banget, menunya sehat, modalnya murah ya teman-teman. Ini di sini udangnya saya beli harganya 200 gram itu $40 ya teman-teman. Ini kan udangnya udang segar, udang yang masih lompat-lompat itu teman-teman. Dan pastikan ini udangnya sebelum kita olah, kita cuci bersih terlebih dahulu. Ini kulitnya udah saya buang, kotorannya seperti kakinya ya teman-teman. Intinya ini udangnya sudah dicuci bersih dan sudah dibersihkan. Seperti itu teman-teman. Dan ini tahunya satu potong kalau di daerahku harganya $5. Jadi ini $45 udah bisa menghasilkan menu secantik dan seenak ini. Menu sehat sederhana teman-teman. Nah, setelah kita tata semua seperti ini di atas tahu ya teman-teman. Jadi udangnya itu disesuaikan ya teman-teman, karena ini saya pakainya tahunya satu potong. Jadi saya pakai udangnya cukup 200 gram. Jadi pas banget teman-teman. Tapi kalau lebih banyak tahunya, ya diusahakan udangnya juga agak lebih banyak ya teman-teman. Ya bedanya seperti itu aja teman-teman. Nah, setelah selesai kita tata udang di atas tahunya, lalu di sini saya punya satu batang daun bawang, akan saya potong kecil-kecil ya teman-teman. Nah, setelah ini daun bawangnya kita potong kecil-kecil seperti ini, nanti kita sisihkan dulu di piring. Nah, ini untuk daun bawangnya untuk taburan di atasnya ya teman-teman. Jadi agar nanti di waktu disajikan itu terlihat cantik, ada bercak-berciknya, hijaunya, dan rasanya itu sedap banget. Lalu bumbu tumisnya di sini untuk saus saya punya satu jempolan jahe yang saya cincang kasar ini ya teman-teman. Lalu ada 2 siung bawang putih yang akan saya cincang kasar juga seperti jahenya ya teman-teman. Nah, setelah ini nanti jahe dan bawang putihnya kita cincang kasar, lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu teman-teman. Jadi ini menunya simple dan praktis banget teman-teman. Nah, untuk bumbu sausnya ini teman-teman, kalau kalian nggak mau jahe dan nggak pakai jahe ataupun nggak pakai bawang putih juga gak masalah ya teman-teman, cukup pakai saus tiram. Tapi di sini saya mau tambahkan jahe dan bawang putih agar itu sausnya itu lebih enak. Nah, untuk sausnya di sini saya sediakan mangkok bersih, lalu tambahkan 1 sendok makan kecap asin dan 1 sendok makan saus tiram, teman-teman. Jadi ini simple banget bumbunya. Nah, setelah kita jadikan satu saus tiram bersama dengan kecap asin, lalu ini kita tambahkan tepung maizena dan gula ya teman-teman. Nah, di sini saya tambahkan 1 sendok teh tepung maizena dan 1 sendok teh gula putih ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini, lalu ini kita aduk hingga semua tercampur rata. Kita aduk sampai dengan gulanya larut atau sampai dengan tercampur rata saus dan kecap asinnya. Pastikan ini tepung maizenanya nggak ada yang bergerindil ya teman-teman, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu teman-teman. Nah, lalu ini teman-teman udangnya yang sudah saya kasih udang giling ya, udang cincang atau di atas tahunya ini. Lalu di atasnya saya tambahkan atau saya tumpangin udang yang masih utuh ya teman-teman. Ini udangnya udah saya cuci bersih, udah saya kupas kulitnya, udah dibuang kotorannya dan dibuang kepalanya ya teman-teman. Yang pasti ini udah dicuci bersih dan siap untuk dimasak. Nah, setelah seperti ini teman-teman,
Lalu kita nyalakan api kompor, kita panaskan wajan ataupun panci juga boleh ya teman-teman. Kita rebus air dan kita tunggu sampai dengan airnya mendidih. Nah, setelah airnya mendidih, lalu ini tahunya kita steam ya teman-teman. Kita steam selama dengan 3 menit. Karena ini kan cepet banget matangnya ya teman-teman. Setelah kita steam selama dengan 3 menit, ini tahunya keluar air seperti ini ya teman-teman, dan jangan kita buang. Lalu kita angkat dan kita tumis bumbu bawang putih dan jahe yang sudah saya cincang kasar seperti ini. Kita tumis sampai dengan harum atau sampai dengan matang ya teman-teman. Nah, setelah kita tumis sampai dengan matang, nanti teman-teman lalu kita tuangkan air yang ada di tahu tadi ya teman-teman. Kita kan setting tahu tadi kan keluar air ya di tahunya atau di udangnya. Ini sari tahu dan udangnya kita tuangkan di bumbunya seperti ini teman-teman. Jadi kita nggak perlu menggunakan air yang lain ya teman-teman. Jadi kita menggunakan sari tahu dan udang yang kita steam tadi. Nah, ini kita aduk-aduk atau kita tumis hingga sampai dengan mendidih seperti ini. Setelah itu kita tambahkan sausnya seperti saus tiram, kecap asin, gula dan tepung maizena yang sudah saya cairkan. Ini kita tumis sampai dengan mendidih ya teman-teman. Jadi ini sausnya kita masak sampai dengan mendidih. Setelah mendidih, lalu ini kita matikan api kompor. Sausnya ini kita siramkan di atas udang yang kita steam sama tahu tadi ya teman-teman. Nah, kita siramkan seperti ini agar rasanya ini lebih enak, lebih mantap ya teman-teman. Dan ini rasanya enak banget teman-teman. Ada manis-manisnya, ada gurih-gurihnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah kita siramkan saus seperti ini, lalu kita taburin daun bawang di atasnya, dan tampilannya itu bisa secantik dan rasanya itu lebih enak seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman tahu udang steam. Sekarang setelah kita masak 2 menu tahu udang steam, kita resep selanjutnya ya teman-teman. Nah, untuk di resep ketiga ini saya masih di olahan udang ya teman-teman. Nah, ini saya mau tumis pare panjang udang bumbu kedelai hitam. Nah, seperti apa sih kedelai hitam itu? Simak video saya sampai dengan selesai. Jangan di skip agar tidak gagal di waktu memasak. Untuk bahan utama di sini saya punya 2 buah pare yang sudah saya cuci bersih dan udah saya buang isinya. Sekarang kita potong menyerong seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk motong parenya disesuaikan aja ya teman-teman seperti ini, dan porsinya juga disesuaikan seberapa yang mau makan. Nah, ini karena saya nanti malam ada anaknya nenek pulang makan, jadi di sini saya masaknya agak sedikit banyak ya teman-teman, jadi nggak seperti biasanya. Lakukan semua dan potong atau rajang parinya ini sampai dengan selesai. Nah, setelah ini parinya kita potong-potong seperti ini teman-teman. Lalu nanti kita masukkan ke wadah ya teman-teman, dan kita sisihkan. Ini parinya seger banget teman-teman, masih muda-muda dan hijau royo-royo.
Jadi enak banget teman-teman ini. Nah, kalau kalian mau ditumis pakai cabai atau dikasih cabai juga silakan. Karena ini saya masaknya buat Big Boss, jadi saya pakai parenya menu Hongkong ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah kita taruhkan di wadah, lalu ini kita tambahkan 1,5 sendok teh garam dan kita aduk hingga sampai dengan tercampur rata. Nah, setelah kita aduk garamnya dan parinya hingga semua tercampur rata teman-teman, lalu ini kita pindahkan di wadah yang lain ya teman-teman, seperti mangkok, baskom atau ember juga boleh. Yang penting wadahnya itu bersih ya teman-teman, tempatnya itu. Nah, setelah itu ini kita tambahkan air, kita rendam selama dengan 15 menit. Nah, fungsinya kita rendam dengan air bersih dan air garam agar parenya nanti itu waktu kita masak itu udah hilang rasa pahitnya. Untuk bumbu tumisnya cukup saya menggunakan 5 siung bawang putih yang akan saya cincang kasar ya teman-teman. Jadi ini bawang putihnya udah saya cuci bersih. Pertama kita memarkan dulu seperti ini, lalu kita kupas kulitnya ya teman-teman, karena tadi belum sempat saya kupas kulitnya. Jadi ini setelah kita memarkan, kita kupas kulitnya dan kita buang ya teman-teman. Nah, setelah ini kita kupas kulitnya semuanya seperti ini, lalu ini bawang putihnya kita cincang semua hingga dicincang kasar ya teman-teman. Kalau kalian mau memarkan aja juga gak masalah, tapi di sini akan saya cincang kasar aja seperti ini. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah itu saya tambahkan 1 sendok makan kedelai hitam dan 300 gram udang segar yang sudah saya cuci bersih. Kita lanjut proses masak. Kita tumis bawang putihnya yang tadi saya cincang bersama dengan kedelai hitam atau tausi ya teman-teman. Nah, ini untuk kedelai hitam atau tausinya nggak saya cincang, jadi saya utuhin seperti itu ya teman-teman. Lalu setelah itu kita tambahkan pare yang sudah kita rendam selama dengan 15 menit tadi yang kita tiriskan. Kita tumis-tumis hingga semua tercampur rata dan sampai parenya layu ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih setia hadir menyimak video saya ucapkan lagi beribu-ribu terima kasih. Semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu di sini teman-teman saya tambahkan 2 sendok teh gula putih ya teman-teman. Setelah kita tambahkan 2 sendok teh gula putih, kita aduk hingga semuanya tercampur rata. Maaf teman-teman kalau bahasanya itu agak belepotan karena ini saya itu masih agak batuk-batuk gimana ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya tambahkan sedikit air agar gak gosong ya teman-teman. Nah, setelah kita tumis hingga sampai dengan matang seperti ini, lalu kita tambahkan udangnya ya teman-teman. Nah, ini untuk udangnya udah saya cuci bersih dan udah saya kupas kulitnya. Lalu kita masak selama dengan 2 menit sampai dengan udangnya ini mateng ya teman-teman, seperti itu. Jadi udangnya kita tambahkan di terakhir kali ya teman-teman, seperti ini ya. Karena kalau ditambahkan awal itu udangnya kematangan dan dagingnya itu nggak enak rasanya teman-teman. Nah, di sini jadi bumbu tumisnya itu simple banget teman-teman, dan kita tambahkan seperti garam, kaldu bubuk dan gula ya teman-teman. Nah, untuk garamnya kita tambahkan secukupnya aja karena kedelai hitamnya itu udah asin ya teman-teman. Nah, ini kita koreksi rasanya pas banget, asin, manis dan gurih ya teman-teman. Dan ini udah nggak rasa pahit lagi teman-teman parenya. Jadi enak banget ini, bikin nambah nasi teman-teman. Nah, setelah seperti ini teman-teman, lalu kita matikan api kompor, kita angkat, masukkan ke piring saji dan siap untuk disajikan. Nah, untuk tumis pare, udang, kedelai hitamnya udah siap teman-teman. Tampilannya cantik, rasanya enak, bikin gagal diet teman-teman. Pokoknya bikin lupa berhenti makan. Selamat mencoba, semoga
kalian semua menyukai resep dari saya. Dan sekarang saya akan lanjut di menu yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu udang steam bawang putih. Jadi di sini olahannya, bahan utamanya masih dengan udang ya teman-teman. Jadi udangnya ini disesuaikan aja seberapa orang yang mau makan dan berapa besar udangnya. Jadi disesuaikan aja ya teman-teman. Pokoknya di sini menunya ini praktis. Cara masaknya itu simple, mudah, dan gampang banget dipahami. Rasanya itu enak teman-teman dan sehat. Yang pasti ini enggak terlalu banyak makan minyak ya teman-teman. Bukan enggak terlalu, karena memang enggak pakai minyak. Nah, bahan utamanya di sini saya punya 15 ekor udang. Ini udangnya ukuran besar. Udangnya udah saya cuci bersih ya teman-teman. Dan ini udah saya buang kakinya ataupun sungutnya, kumisnya ya teman-teman. Lalu ini kita iris atau kita belah seperti ini bagian punggungnya. Tapi ini kita belah jangan sampai putus ya teman-teman. Jadi kita belah separuh aja seperti ini. Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, untuk kalian kalau mau ditambahkan suun atau mihun juga boleh ya teman-teman. Tapi di sini saya nggak tambahkan suun. Jadi di sini saya mau bikin udang steam bawang putih aja ya teman-teman. Jadi ini menunya simple banget teman-teman, praktis banget, dan ini rasanya enak. Pokoknya rasanya tidak sesimpel resepnya ya teman-teman. Nah, setelah kita iris semua punggung udangnya seperti ini teman-teman, lalu ini kita sisihkan. Setelah itu saya punya 20 siung bawang putih ini yang sudah saya kupas dan sudah saya cuci bersih. Lalu ini kita memarkan dulu seperti ini teman-teman. Setelah selesai kita memarkan, nanti ini bawang putihnya akan saya cincang ya teman-teman sampai dengan kecil-kecil gitu. Seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk bawang putihnya jangan di blender, jangan diulek ya teman-teman, karena kalau diulek dan di blender itu nanti hasilnya halus banget. Dan ini memang teksturnya itu harus dicincang seperti ini bawang putihnya teman-teman. Nah, kalau memang nanti bawang putihnya ini masih ada sisa, kan bisa kita gunakan buat masak di menu yang lain ya teman-teman. Jadi jangan khawatir nanti kalau sisa takut gimana ya teman-teman. Yang pasti ini nanti kalau sisa bawangnya bisa kita buat masak menu yang lain. Nah, setelah kita cincang seperti ini teman-teman, lalu ini kita sisihkan dulu di piring ya teman-teman. Jadi masakan Hongkong itu simple dan praktis banget teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut nyalakan api kompor, kita panaskan minyak. Nah, setelah ini minyaknya panas, kita tumis ini atau kita masak bawang putihnya hingga sampai dengan matang ya teman-teman. Di sini hanya saya tambahkan pakai kaldu bubuk aja, biar rasanya itu ada gurihnya, dan nggak usah ditambahkan garam ya teman-teman, karena nanti akan saya tambahkan kecap asin. Karena kalau kita tambahkan garam takutnya nanti udangnya terlalu keasinan, karena udang itu kan nggak dikasih bumbu apa-apa aja itu udah enak, rasanya udah manis ya teman-teman. Jadi kalau kita tambahkan garam itu nanti hasilnya jadi asin ya teman-teman, seperti itu. Jadi cukup saya tambahkan kaldu bubuk aja di bawang putihnya agar nanti itu rasanya itu lebih enak dan lebih gurih ya teman-teman. Bawang putihnya itu lakukan tumis hingga semua bawang putihnya ini mateng. Nah, setelah ini bawang putihnya ini mateng teman-teman, lalu ini nanti kita angkat dan kita ambil bawang putihnya aja ya teman-teman. Untuk minyaknya ini kita
biarin aja di wajan, nanti dibuat bikin menu yang lain atau buat masak di menu yang lain juga enak ya teman-teman, seperti ini. Jadi ini yang kita perlukan kan hanya bawang putihnya aja, dan kita tumis atau kita goreng sampai dengan bawang putihnya ini matang atau ke kuning-kuningan ya teman-teman, seperti itu. Nah setelah seperti ini, lalu ini kita angkat bawang putihnya, kita sisihkan di piring. Kita tunggu bawang putihnya ini sampai dengan agak sedikit dingin ya teman-teman, karena ini kan ada minyaknya. Nah ini bawang putihnya udah dingin teman-teman. Lalu ini kita taruhkan atau kita isikan di punggung udang yang sudah saya belah tadi ya teman-teman. Nah seperti ini. Lalu ini kita tata di piring dengan rapi ya teman-teman. Dan cara menatanya itu bersilangan antara buntut sama kepalanya ya teman-teman. Jadi nanti waktu di steam atau hasilnya penampilannya itu lebih cantik. Nah lakukan semua ini sampai dengan selesai. Kalau memang nanti ini ada sisa bawang gorengnya, jangan dibuang. Bisa buat masak atau bisa buat bumbu tumis menu yang lain ya teman-teman. Karena ini kan bawang putihnya kan sedap banget ya teman-teman, enak banget. Nah ini masaknya caranya simple banget, praktis teman-teman, dan enak banget. Ini kalau anak kecil juga suka. Bagi yang nggak suka pedas juga suka, buat orang tua atau lansia juga suka ya teman-teman, seperti ini. Nah ini 15 ekor udang ini harganya di sini $45 ya teman-teman. Karena saya pakai udangnya yang masih fresh, yang masih hidup ya teman-teman. Karena kan kalau mau di steam itu udangnya harus memang yang masih fresh dan masih hidup. Untuk besar kecil udangnya disesuaikan seleranya kalian. Kalau yang ikut majikan ya disesuaikan dengan majikannya ya teman-teman. Karena udang itu kan di sini ya, kalau yang agak besar memang mahal harganya ya teman-teman. Seperti itu, yang ukuran segini aja. Ini kalau di daerahku 1 kilonya itu $100 lebih ya teman-teman. Kalau nggak salah itu hampir 180 1 kilo. Nah setelah seperti ini kita tata seperti ini teman-teman. Tadi saya sudah potong-potong daun bawangnya yang buat taburan. Lalu kita rebus air, tunggu sampai dengan airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, ini udangnya kita steam. Kita tunggu sampai dengan 2 menit. Setelah kita steam selama dengan 2 menit seperti ini, lalu kita taburin daun bawang yang sudah saya potong kecil-kecil di atasnya ya teman-teman, agar rasanya itu lebih harum, lebih enak dan lebih gurih. Lalu kita sirami dengan kecap asin di atasnya. Setelah itu kita ungkep selama dengan 20 detik ya teman-teman. Setelah kita ungkep selama dengan 20 detik, lalu ini kita angkat, kita matikan api kompor, dan ini airnya kita buang ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya teman-teman, udang steam bawang putih sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba, terima kasih. Nah 4 menu udah selesai. Sekarang kita lanjut di menu yang terakhir, yaitu tumis vegetarian ya teman-teman. Jadi di sini semua ada ya teman-teman, karena di kulkas itu mau dimasak apa bingung ya teman-teman, semuanya adanya satu-satu. Jadi saya campur-campurin aja seperti ini. Nah di sini bahannya, pertama saya punya 2 jamur paha ayam ya teman-teman. Nah ini jamur paha ayamnya udah saya cuci bersih ya teman-teman, dan udah pokoknya ini jamurnya udah dicuci bersih ya teman-teman. Nah untuk jamurnya ini saya iris tipis terlebih dahulu, iris melebar seperti ini ya teman-teman. Maaf, ini bukan diiris tipis ya teman-teman, tapi di sini jamur paha ayamnya saya iris lebar-lebar seperti ini. Setelah itu baru saya potong memanjang ya teman-teman. Nah untuk besar kecilnya disesuaikan aja, karena kan jamur ini juga kan cepet mateng ya teman-teman. Jadi nggak perlu tipis-tipis, karena kalau terlalu tipis dan terlalu kecil nanti dia terlalu lembek. Jadi di sini saya potongnya
memanjang agak kasar ya teman-teman. Jadi lebarnya juga masih agak tebal ya teman-teman, seperti itu. Nah, lakukan dan potong semua hingga sampai dengan selesai. Setelah kita potong sampai dengan selesai, lalu ini jamur paha ayamnya kita sisihkan terlebih dahulu di wadah ya teman-teman. Seperti itu. Nah, setelah ini kita potong jamur paha ayamnya teman-teman, kita lanjut potong jamur kuping ya teman-teman. Nah, di sini saya punya 1 bungkus jamur kuping. Ini untuk jamur kupingnya, kalau yang besar kita belah menjadi 2 atau 3 ya teman-teman, lalu kita sisihkan. Selanjutnya saya akan potong timun Jepang. Nah, di sini untuk timun Jepang pertama-tama saya iris melebar. Setelah itu di sini saya potong memanjang juga seperti ini. Nah, di sini juga saya punya 1 buah timun kecil-kecil atau timun lalap ya teman-teman. Ini timun apa? Timun Jepang atau timun Cina, nggak tahu ya teman-teman. Pokoknya ini timun ya teman-teman. Lalu saya potong seperti ini. Dan 1 buah wortel yang ukuran sedang, ini sudah saya kupas dan udah saya cuci ya teman-teman. Sama seperti yang lain, kita potong melebar dulu, tapi ini untuk wortelnya saya potongnya agak sedikit tipis. Setelah kita potong agak sedikit tipis semua seperti ini ya teman-teman, lalu ini wortelnya saya potong memanjang kecil-kecil ya teman-teman, karena wortel ini kan agak keras ya teman-teman. Jadi masaknya juga agak lama seperti itu ya teman-teman. Jadi memang wortelnya itu harus agak sedikit kecil ya teman-teman, nggak seperti yang lain. Kalau yang lain kan ditumis-tumis aja itu udah mateng, tapi kalau wortel itu kalau ditumis-tumis gitu aja, kalau dia ketebalan atau kebesaran ngirisnya itu masih keras ya teman-teman, seperti itu. Ini lakukan semua sampai dengan selesai. Nah, ini untuk wortelnya setelah kita potong seperti ini, lalu ini kita sisihkan dan kita beda wadah ya teman-teman, atau beda piring, karena ini nanti wortelnya akan kita tumis terlebih awal. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau nggak punya wortel juga boleh di skip ya teman-teman, karena saya itu di kulkas itu bingung ini mau dimasak apa. Wortel ada 1, timun Jepang 1, timun lalap 1, mau dimasak apa. Jadi saya tumis-tumis aja seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau di kulkas masih punya sisa-sisa seperti ini ataupun tanggung mau dimasak, ya kita bikin aja tumis vegetarian seperti ini, dan ini hasilnya nanti enak banget teman-teman, karena dulu saya pernah mencoba ya teman-teman. Lalu ini kita sisihkan. Nah, di sini saya punya 200 gram daging sapi yang seperti ini. Kalau yang panjang akan saya potong menjadi 2 ataupun 3 ya teman-teman. Kalau yang nggak begitu panjang cukup saya potong atau nggak saya potong dan saya biarin sebegitu aja ya teman-teman. Karena kalau terlalu kecil motongnya itu nanti daging sapinya di waktu disajikan itu nggak kelihatan ya teman-teman, seperti itu. Lalu ini bumbu tumisnya simple banget teman-teman. Saya hanya ada 4 siung bawang putih yang saya memarkan aja. Nah, ini daging sapinya kita marinasi. Saya pakai 1 sendok teh tepung maizena, setengah sendok teh kaldu bubuk, kecap asin, dan gula putih ya teman-teman. Nah, untuk marinasi daging sapi jangan dikasih garam ya teman-teman, karena kalau dikasih garam itu nanti daging sapinya itu hasilnya itu keras atau alot ya teman-teman. Lalu tambahkan 1 sendok teh lada bubuk dan 1 sendok teh minyak wijen. Nah, kita aduk hingga semua tercampur rata dan kita diamkan selama dengan 10 sampai dengan 15 menit. Nah, nunggu daging sapinya dimarinasi, kita tumis dulu bumbu tumisnya teman-teman. Di sini saya pakai bawang putihnya tadi, lalu kita tumis wortelnya hingga sampai dengan layu. Setelah itu kita tambahkan jamur paha ayamnya ya teman-teman. Jadi ini bumbu tumisnya simple dan praktis banget teman-teman, tapi rasanya enak banget. Nah, ini setelah wortelnya kita tumis sampai dengan layu seperti ini, lalu di sini kita tambahkan jamur paha ayam yang sudah saya potong memanjang seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah kita tambahkan ini, lalu kita tambahkan air agar nggak gosong, karena ini nggak ada airnya ya teman-teman, terlalu kering. Nah, setelah kita tambahkan air seperti ini,
Kita tumis lagi hingga semua tercampur rata. Kita ungkep selama dengan 3 menit. Nah, ini setelah kita masak selama dengan 3 menit, lalu kita tambahkan jamur kupingnya ya teman-teman, bersama dengan timun Jepang dan timun lalapnya atau timun bibi ya teman-teman, seperti itu. Kita tumis hingga semua tercampur rata. Setelah semua tercampur rata, lalu kita tambahkan daging sapi yang sudah kita marinasi tadi. Nah, di sini nggak saya tambahkan apa-apa lagi ya teman-teman, karena ini kan daging sapinya udah kita bumbuin dan udah kita marinasi dengan bumbu yang lengkap ya teman-teman. Di sini hanya saya tambahkan kecap ikan ya teman-teman, secukupnya aja. Nah, di sini saya tambahkan sekitar 1 atau kira-kira 1 sendok teh atau 1 sendok makan kecap ikan. Nah, bagi yang nggak punya atau nggak ada kecap ikan juga boleh di skip ya teman-teman. Jadi ini rasanya enak banget teman-teman. Nah, kita tunggu, kita masak hingga sampai dengan 3 menit. Sampai dengan daging sapinya tadi matang ya teman-teman. Jadi nggak perlu lama-lama karena ini daging sapi kan cepet banget ditumis-tumis seperti ini. Dan ini lalu kita koreksi rasa. Ini rasanya pas banget teman-teman. Jadi manis, asin, gurihnya udah cukup. Lalu sekarang kita tambahkan gula ya teman-teman. Karena di sini tadi agak sedikit kurang manisnya. Tambahkan 1/4 sendok teh gula putih. Lalu kita tumis, kita aduk hingga semua tercampur rata. Nah, setelah seperti ini, lalu ini kita matikan api kompor, kita angkat, kita masukkan ke piring saji dan siap untuk disajikan. Nah, sekarang teman-teman 5 resep dari saya udah siap. Dan silakan kalian mencoba dan memilih resep mana yang kalian suka. Semoga bermanfaat. Saya akhiri video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video dengan resep yang baru. Bye bye.